Oke, jumpa lagi dengan Bisket. Hari ini bincang santai seputar basket. Kali ini ada tamu spesial. Kita kedatangan pendirinya Familia Basketball Club Surabaya. Oke, siapa? Koganis dan yang pendiri ini, pendirinya Koganis. foundernya Familia ini. Kita sama Pak Heri kali ini ya. Iya. Oke, kita akan ngomong-ngomong gimana sih atau terbentuknya Familia Basketball Club itu seperti apa, bagaimana ya kan? Kita mau tahu yang pertama kapan berdirinya dan di mana kan? Kalau berdirinya itu sekitar tahun 2000. Cuman kalau pastinya sih saya nggak tahu, cuman tahun 2000. Karena itu waktu bertepatan saya pindah rumah, lokasinya ke Geraha Family. Di depan rumah, komplek rumah itu ada lapangan basket. Terus ya kita mulai main di situ. Saya ngumpulin teman-teman lama saya, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Terus mereka bawa temen, akhirnya ikut gabung. Termasuk salah satunya ini, Ko Heri ini juga ikut main. Soalnya termasuk temen dari lama sama Ko Heri, dari SD. Dari SD. Dari kelas 6 SD. Iya. Saya teman sekolah. Iya. Teman sekolah. Jadi berapa orang dulu pertama mulainya? Pertama kali ya diusahakan bisa nyampe 10. Jadi ngejak temen. Pokoknya 10 dulu di main. Di Geraha Family Blok P. Blok P. Oh, yang depannya rumah itu. Iya, itu kan itu pertama kali. Iya, di situ. Terus alasannya tiba-tiba terbentuk itu langsung pertama cuma ngumpul aja atau langsung kita sepakat nih buat klub? Waktu itu ngumpul aja, terus tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2006 atau tahun 2003 ya, 2003 ada turnamen antar perusahaan, ada turnamen basket antar perusahaan di Surabaya. Waktu itu yang ngadain turnamen tuh Pak siapa ya, Pak Oi ya, yang pemiliknya Gusket dulu yang yaitu itu dia memprakarsai ngadain turnamen antar perusahaan. Iya. Waktu itu kan klub basket kan mati suri semua. Akhirnya dia nyari celah masukin antar perusahaan. Nah, kan memang kita belum terbentuk klub, akhirnya kita bikin antar perusahaan tapi pakai namanya Familia. Dianggap ya udahlah perusahaan Familia gitu aja. Sudah resmi ke perbasinya atau belum? Belum, maksudnya masih belum. Jadi ikut antar perusahaan. Jadi istilahnya kayak community ya? Iya. Itu masih ya? Aku gak ikut itu waktu itu. Belum? Karena 2003 aku pas kawin di Indonesia. Vakum itu. Vakum. Jadi game pertama itu vakum itu waktu itu. Oh, Iya. jadi dari pertama baris dada, terus Ya asal main-main Iya, kan. betul. Main-main, terus mari gitu pas turnamen itu merit. Terus resminya itu benar-benar kayak sudah didaftarkan ke Perbasi itu apa? Resmi ini? Mungkin sekitar 2004 ya, setelah antar perusahaan itu kan Antar waktu perusahaan itu cuma sekali ya? sekali. Tapi sudah Kan, langsung. iya. Terus kita ini niat gitu ya sekarang wis buat aja namanya sekarang di resmikan lah istilahnya. Bukan itu waktu itu berubah ya. Dari antar perusahaan langsung di take over Perbasi jadi divisi itu. Iya, itu saya ceritanya. Iya. Ini sekalian juga mau menyebutkan kenapa nama Familia ada di situ ya. Waktu itu kan karena kita bingung mau pakai nama apa. Iya, nama Familia sendiri. Kita pakai nama apa? Kan kita cuma kumpulan anak-anak yang main basket di Geraha Family dan nggak semuanya bekas pemain yang pernah latihan di klub. Ada yang cuma belajar otodidak terus main itu ada. Yang latihan di sekolah juga ada. Kita cuma nampung, istilahnya dari dulu istilahnya itu kita nampung mantan-mantan pemain yang suka basket. Jadi cari keringet gitu ya? Iya, terus kita ini bingung mau dikasih nama apa. Akhirnya ingat-ingat cikal bakalnya kan kita dari lapangan Geraha Family. Akhirnya kita kasih nama Familia seperti itu. Terus waktu terjun ke antar perusahaan itu terpantau sama Pak Arifin, pengurusnya Perbasi Surabaya waktu itu. Iya. Kalau nggak salah ketuanya mungkin Perbasi Surabaya, Pak Arifin. Kan dia juga support acara antar perusahaan itu. Antar perusahaan dia juga support kan karena Perbasi Surabaya. Akhirnya dia merasa kok ini sepertinya klub ya, bukan perusahaan. Akhirnya didaftarin masuk di klub Perbasi Surabaya resmi. 2004 ya. Waktu itu kan memang juga lagi peralihan di Perbasi Surabaya juga ya. Jadi
mereka belum ada klub yang pasti, jadi akhirnya klub-klub yang ada ditampung, termasuk Familia salah satunya juga akhirnya jadi Itu klub. kira-kira berapa orang dulu pertama kali? Udah sekitar 20 atau 30? Enggak orang rasanya sih. Dia 20-an lah. coach. Masa ada 20 kapanan ya? Iya, Latihannya seminggu 1-2 kali Pak. 2 kali. 2 kali ya. Jadi lumayan ya, langsung 20 sepakat aja. Iya. Itu apa langsung ikut divisi atau Enggak, Belum, itu ya? masih antar perusahaan. Setelah itu baru kalau sudah klub harusan ikut divisi. Dan waktu itu nggak seperti sekarang yang ada beberapa divisi. Waktu dulu cuma 1 divisi aja, iya iya. 1 divisi aja. Gitu. Main sahabat ya. Iya. Main lapangan sahabat. Di lapangan dapat yang kapasan tuh ya. Kapasan. Kapasan. Ya, ya. Karena dulu memang lapangan Terbatas. terbatas. Yang indoor. Yang indoor, yang outdoor banyak kan masih. Terus kemudian ini visi misinya apa? Sebenarnya bentuk aja atau kita bentuk karena kita ingin nanti kedepannya seperti ini seperti ini. Visi misinya dari dulu sampai sekarang sih sama. Kita maksudnya cuman untuk wadah menampung yang punya minat untuk main basket. Basket itu. Cuman maksudnya lebih serius wadahnya gitu. Jadi mainnya di klub, bukan asal main asal latihan. Sesuai namanya Familia ya. Iya. Jadi siapa tahu bisa ngumpul Keluarga. keluarga. Jadi yang masih punya jiwa-jiwa kompetitif, yang masih mau ikut tanding basket, oke kita wadahin. Mantan-mantan pemain pro atau apa gitu kita wadahin juga kalau memang mau gabung seperti itu. Cuman semakin ke depannya kan semakin berubah ya berkat bantuan dari Ko Heri juga. Akhirnya kita kan mulai mengembangkan yang akademis kan. Loh kok ini posisinya apa? Saya dulu Di pemain dulu. Pemain dia, pemain juga. Pemainnya Ko Heri itu cadangan. Iya. Pemain cadangan nomor 11, Waktu 12. di divisi kita udah main di divisi, Ko Heri cuma main juga. Jadi setelah itu terus resmi terbentuknya yang divisi-divisi itu apakah tetap orang yang sama atau ada yang baru lagi sehingga terbentuk tim baru gitu? Ya, selalu ada yang berbeda, Seiring ada waktu yang ya? nambah seiring waktu, ada Terus yang kan sekarang kan saya lihat kan ada dua ini, ada yang legend, ada yang divisi. Kalau legend ini bentukannya Ko Heri, jadi waktu Ko Heri udah, Ko Heri kan masih main, sedangkan saya udah pensiun kan. Jenama itu kita berapa tahun lalu ya? Familia turnamen itu 2015. 15. Iya, sekitar 2015-an. Pertama di turnamen apa ini? Ya kita turunnya itu bikin familia turnamen itu. Oh, Karena kan gini toh, yang kita pengurus-pengurus sebagian ini kan udah usianya kan sudah expired ya. Jadi mau ikut divisi tidak bisa, tidak ada wadahnya ya kan. Ya, kemudian ya apalah, ayo iseng-iseng bikin turnamen itu familia turnamen. yang divisi veteran. sudah diisi anak yang muda. Ya, jadi kita mewadahi yang tua-tua yang kita ambil nama legend ini kan bukan karena kita ini pemain legend, bukan ya. Tetapi memang karena apa ya? Kita ini dulu bekasnya pemainnya Familia, jadi anggapannya ya legendnya mengakui legendnya Familia. Legendnya Familia. Ya. Itu Jadi, yang untuk usia 36 ke 36 atas. ke atas. Soalnya mereka setelah itu kan juga masih bisa ikut kompetisi ya. Betul, Harapannya seperti itu. Jadi ya. nggak sampai usia 35 terus Selesai. cuma Nggak ada. nonton aja Ya. ya. Paling nggak bisa cari keringat lagi di kompetisi Betul. yang resmi. Ya kembali lagi kan, karena iseng-iseng Nah, akhirnya kan Jadi kalau ya. main terus kan nggak enak ya. Kalau nggak ada turnamen, ya akhirnya itu namanya ya pakainya Familia Legend supaya ada beda lah. Bukan menunjukkan beda kasta loh, bukan ya. beda umur. Nah, terus kalau boleh tahu mungkin Ko Heri atau Bung Gadis sukanya atau kepuasannya selama handle Familia ini baik yang under yang divisi kepuasannya apa nih? Kalau saya sih Sukanya lah. sukanya ya maksudnya lihat satu tim bisa kumpul lagi, bisa main ya karena kita kan juga mantan pemain. Jadi melihat satu tim bisa terbentuk terus bisa tanding itu sudah ada kepuasan tersendiri di saya. Jadi seperti itu. Terus sudah bisa membawa nama Familia ya menurut saya sih saya sudah puas seperti itu. Cuman ya seiring waktu kan juga saya juga kepingin ada peningkatan prestasi segala macam. Jadi akhirnya ya itu seiring waktu kita juga mulai nyari pemain lah, nyari pelatih yang bagus, yang berkualitas. Jadi mulai disistemkan dan diorganisasikan dengan baik gitu ya. Betul. Terus untuk Ko Heri legendnya? Legend ya gimana ya, hanya menampung aja sih. Kita ya maksudnya legend ini kan kita nggak mencari pemain lah ya.
fun aja. Kita fun aja, kan anggap komunitas kita udah umur mau apa lagi sih? Iya kan, kita mau berambisi untuk apa kan nggak ada lah. Yang penting siapa yang mau silakan join gabung. Itu masih ada latihannya juga sampai sekarang. Rutin, kecuali PSBB ya. Kecuali COVID ini jadi libur ini ya. Kalau legend seminggu berapa kali? Satu kali. Sempat dua kali. Tetapi berhubung masalah umur, akhirnya nggak kuat kembali ke satu kali lagi. Sempat kemarin kita Selasa Jumat. Jadi kan untuk yang divisinya kan Senin Kamis. Yang divisi Senin Kamis. Yang familia senior lah istilahnya. Senior kita ngomong. Itu 2 kali. Senin Kamis. Senin Kamis malam ya. Legendnya ngambilnya di Selasa Jumat kemarin. Tapi berhubung nggak kuat akhirnya selesai seminggu satu kali aja dan akhirnya Selasa banyak yang nggak bisa, kita akhirnya pindah switch hari ke hari Senin. Jadi kan lanjut dari jam 6 legend lanjut yang seniornya gitu. Sekarang namanya ganti coach, bukan familia senior, ganti familia komunitas. Community. Familia senior udah dipakai sama akademi kita. Kita nyebutnya ada akademi kan ada yang senior juga. Daripada rancu akhirnya kita pindah ke familia komunitas namanya sekarang. Community ya. Community ya. kerennya. Apakah ini contoh nih ada anak dari luar, saya pengen ikut, itu apakah boleh terus atau nah ini untuk family aja yang kenal atau gimana? Apakah silakan bergabung tapi dengan kita sih tetap kriterianya? Kalau kita sih semestinya kita open semua, kita terima. Tetapi bisa. Tetapi untuk waktu tertentu itu kan kita kan akan ada turnamen ya. Turnamen yang pasti SBL setahun sekali, kan kadang ada Dream League ya. Nah, di momen-momen mendekati ini biasanya kita seleksi. Jadi persiapan. Jadi persiapan yang diseleksi ini yang lolos ke tim untuk yang ikut di turnamen ini itu lebih difokuskan. Jadi kadang untuk yang anak yang kurang skillnya kurang ya, nggak lolos seleksi ini akhirnya mungkin digeser atau diliburkan sementara, atau kadang kalau enggak kita alihkannya mereka ini diperbolehkan untuk ikut yang main di jamnya legend. Oh gitu. Ya, jadi kan kita kan tetap maksudnya masih mewadahi enggak. Oh kamu setelah datang di kita, kamu skillmu jelek, kamu buang, kita enggak. Tetap welcome, tapi ya gitu kita minta maksudnya dia menyadari lah. Jadi biar fokus. Tetap ada kompetitif harus ya supaya juga terpacu. Jadi enggak asal ikut pakai di sini bisa ikut lomba juga harus ada usaha juga ya dari effort juga dari yang mau join gitu ya. Ya diwadahi sih, cuman tetap kalian harus tunjukkan effortnya, tunjukkan juga attitude-nya ya. Itu salah satu mungkin ya. Ya, kan kita kan juga kemarin kan sempat pemain sampai banyak ya, sempat berapa? Hampir 30 ya di sini. Iya, saya buka 2 tim. Kita sampai akhirnya buka 2 tim. Oh, ikut 2 kompetisi. Iya, di 2. Sempat 2 kompetisi. Dream League-nya ikut 2 tim. SBL-nya pun waktu itu masih namanya kompetisi internal Surabaya, kita turun di divisi 1 dan divisi 3. Ikut 2 divisi. Divisi 1 sama divisi 3. Jadi bisa ikut semua anak-anak ya dia gitu ya. Kita sih prinsipnya selama mereka komitmen, mereka masih mau dibina, terus mereka juga masih loyal dengan kita berusaha mewadahi lah. Jadi kita kumpulkan bagi timnya lah ya. Jadi memang kita cari satu yang memang untuk yang berprestasi, yang satunya untuk mewadahi. Tapi syaratnya itu harus komitmen dan konsisten ya. Betul. Latihannya harus paling enggak ya hadir lah ya, datang terus gitu ya. Terus untuk pelatih sudah ada masing-masing di posisinya? Ada dong. Kamu kan pernah melatih. Kita kalau ngomong pelatih ya, yang saya tahu yang awal itu kita sama kok kalau ya pertama nih. Atau ada sebelumnya sejarah pelatihnya. Saya tahu sejarah pelatihnya ini. Kita perlu tahu. Ya di awal itu pertama kali antar perusahaannya masa langsung vokal. Rasanya bukan ya? Bukan. Sempat itu mantan pemain. Ungsin Mulyo. Ungsin Sipaga. Terus kemudian ya itu. Jadi berapa pelatih kira-kira? Banyak ya. Ada. Nggak terlalu banyak juga ya. Kalau yang ada komunitas ya mungkin sekitar 7 pelatihan lah. 7 dalam waktu 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Lumayan. Jadi Ungsin, terus Kokalo, Chandra,
Chandra, Ya. Juanda, Juanda yang Juanda pemain dulu juga. Oh. Itu kan teman kita SMA juga sih. Oh, Gitu. Terus apa lagi ya? Terus Pak Juanda. Coach Andy Coach Sandy, sama terus Coach Arif, Coach Oh ya, Coach Arif, Arif, Coach Arif. Coach Arif, Ya. ya. Yang terakhir sekarang Coach Coach Kencana Kiki Wukir. Kencana Wukir. Cara ukir yang dari Pasifik. IBL. Ya, Sekarang gitu. handle di community. Familia Community. Legendnya. Legendnya kita legend sudah pelatih pernah pertama kali dilatih oleh Chandra. Nah, Kemudian dipegang sama Dream League kemarin terakhir sama Yosi tambah cewek. Karena tahu sendiri kan, cewek ada pernah juga buat tim cewek ya? Oh, pernah kita familia. Oh pernah? Pernah. Tahun berapa sih kira-kira? Tahun berapa ya? 2017. Wah, seru ya, ada tim cewek. 2016. 2016. Oh, pelatihnya? Coach Chen Oh, sekarang? Oh, masih ada? masuk pemain legend. Oh, Oh ya, Chen itu juga waktu kita di divisi Oh iya, itu pernah juga pegang di divisi bawahnya. divisi satunya, tim satunya. Oh, iya, iya, iya. Waktu sama saya juga sempat kan. Iya, dia bisa diperbantukan. Gini, kita itu juga dulu pernah ya, Nis ya, ada namanya tim Brawijaya. Ah iya betul. Tim Brawijaya Sukoin ya. Iya waktu itu. Waktu itu dia kan ada timnya, tapi dia kesusahan untuk untuk handle anak-anak Udah dua ini. tim putra dan putri. Dan Akhirnya kemudian dilepas. kita sendiri kurang pemain, Iya akhirnya sempat gabung. Nah, berhubung gabung, pemainnya banyak, akhirnya kita sempat keluar untuk pakai nama dua tim, yaitu Betul. Familia Ya, dan Brawijaya. Brawijaya. Oh. Sejarahnya banyak gitu. Tapi semua di bawah manajemen kita. Semua ya. tetap di bawah Di manajemen familia kita. ini sudah gimana? Sistemnya kayak perusahaan atau gimana? Kita bukan ngomong Yayasan perusahaan sih. atau gimana atau Awalnya Sudah. bukan, sistemnya? awalnya sih masih ya antar kekeluargaan gini. Nah, Iya. terus sekarang sudah Sejak ada yang akademinya, kita mulai sudah ada yayasan. sistemnya. Oh, jadi Iya. sudah terstruktur ya. Oh, Sudah terstruktur rapi. tertata sekarang. rapi. Sudah ada yang bagian ini. Iya, Sudah ada semua yang Sudah dipakai ada. masing-masing. iya. Dan sistemnya apa? Satu pintu atau gimana atau Ya kita sih nggak satu pintu ya. Bagi Kita tugas. kalau Bagi bagi tugas. tugas, Oh. terus kalau memang ada, keputusan diambil bersama tetap di ya kita kalau ngomong keputusan ya, saya ini kadang heran sih. Kan? Ya tatanya organis ya. Dari dulu, Betul. jadi kalau saya punya ide ingin gimana gitu lah ya, ingin melakukan apa gitu ya. perusahaan Saya mikir ya toh. Terus saya nggak sengaja kan, pasti akan harus runding tuh, ya kan? Oh. Kayak telepon gadis, Miss, aku kok kepingin gini ya. Dia langsung, loh aku juga ya. Iya. Ya jadi, Ada chemistry. Nah, Jadi kita akan artinya bersama sama. dengan Iya. SD kan. jadi antara otak saya dengan otak gadis ini udah telepatinya jalan. Terus berarti apakah manajerial atau manajemen yang pertama dulu sama yang sekarang sama warnanya? Kalau ngomong manajemen, awal dulu ini gadis ini single fighter. Sendiri. Iya, betul. Oh. Saya baru akhir-akhir aja sih. Berapa Iya. orang sekarang di manajerialnya sudah? Kalau umpamanya ngomong yang manajer di community itu ada sekitar 3-4 orang. Oh, 3-4 Iya. orang. Kalau boleh tahu siapa aja ini? Wah, Kalau Ganis, Ganis, Nur saya, Wali. Terus kadang Kocian itu masih bantu. Oh ya, Terus ada Siwe. Siwi. Ya, kita yang dinas untuk Yang di kadang belakang untuk kamera ini mengelola. ya. Iya. Dan sekarang jadi kameramen. Terus apa Itu. satu lagi siapa tadi? Ya itu aja sih, Kocian. Fadya. Iya. Fadya. Oh, ini yang di Yang lebih Sama khusus di pelatihnya komunitinya. satu. Pelatihnya Sama satu. pelatih. satu. Iya, gitu sih. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngomong familia ini sejarahnya banyak. Dukanya apa nih? Wah kalau duka banyak, kalau dari saya dukanya banyak. Dari Ferry dulu dukanya apa nih? Ya kalau ngomong no duka ini kita apa ya? Yang pasti utama itu kan kita menghadapi berbagai macam pribadi ya. Ini kan kita kan belajar untuk berorganisasi, bersosialisasi. Jadi kita udah berapa ngomong no familia ini kan generasinya sudah berapa putaran bisa dikatakan ya toh. 20 tahun. Ya dari putaran tiap putaran itu kita pasti akan menemukan apa ya menghadapi beberapa sifat dan karakter orang. Kendala tersendiri. Iya. Jadi
Ya, Berarti masalah apa ya? Karakter itu pasti ya. karakter pasti, Orang, komitmen pasti. komitmen, Terus, ini biasanya ya, ini karakter. untuk kadang kita apa ya, gap atau nggak kecocokan itu kan prinsipnya ya. prinsip beda prinsip ini kan Oh. susah ya untuk Kadang bisa kadang menyatukan. Oh, ya. Iya. Ada yang apa? Terus aku nggak suka gitu ya. Ya, heeh. Apakah orang-orang itu masih tetap di familia atau sekarang sudah ada yang gimana? Ya, ya pasti itu kan akan menjadi seleksi awal ya. Seleksi Ada yang awal. main di klub lain, Oh, sudah ada yang ada juga. yang pensiun Oh. juga, ada yang buka klub basket juga. Nah, kalau ngomong buka kelas basket, ini fair-fairan ngomong, ini orangnya terlalu baik. Jadi kita familia itu sudah bisa dikatakan merupakan suatu klub yang menjadi cikal bakalnya klub-klub yang lain. Saya nggak mungkin mau betul. nyebutkan nama ya, nggak enak. Ada Tapi ya? banyak, Ada banyak. main kita. Pecah. Hitungannya bukan Bukan pecah ya sebenarnya. ya bukan pecah, dia Beda merasa prinsip mungkin aja ya. beda visi misi, akhirnya dia keluar mendirikan baru. Tapi tetap familia keep Kita tetap di jalannya kita, visi misi kita jalankan, ya sudah sih. Karena Ya. begini coach, kita ini kan nampungnya yang anak-anak yang setelah lulus SMA. Beda kan dengan yang akademi kan. Betul. Akademi kan usia SMA ke bawah, istilahnya 18 ke bawah. Kita kan nampungnya yang anak-anak usia 19 sampai 35 tahun. Yang untuk main di komunitas kan Betul. seperti itu. Sudah Jadi mereka sudah punya pandangan beda, punya idealisme sendiri kan. Jadi kita kan nggak bisa kalau dengan zaman saya waktu masih junior kecil-kecil kita latihan harus nurut sama pelatih, Ya. harus nurut sama pengurus, Masih ini bisa, masih ya. bisa. Kalau ini kan mereka sudah punya idealisme sendiri-sendiri. Apalagi zaman now, anak zaman now, Nah, ya. susah ini. Terus semakin kesini, semakin dekat ke sini, kayaknya mereka semua pemain juga ada yang sudah mulai kayak money oriented. Jadi Oh. iya ada yang orientasinya uang itu juga ada. Itu bedanya antara 2010 ke bawah dan 2010 ke atas. Ya, tantangan tiap generasinya Sudah beda. sudah beda. Iya. Semakin kesini lebih besar, ya, lebih kompleks ya istilahnya ya. Ya. Lebih kompleks. Ya. Terus, nah ini mungkin tanya terakhir, masih ingin ada yang dicapai ya ke depan, gitu. Masih punya mimpi apa untuk familia Pasti. yang ke depan? Kalau boleh tahu ada mimpi apa? Salah satunya apa? Gitu, ingin ke depan. Mungkin, wah ini mungkin ya kita nggak tahu ya. Kalau memang bisa ikut IBL atau ada mimpi apa? Gitu. Garis dulu lah ya. Kalau mimpinya sih ya kita seiring waktu lah. Ini Seiring tuh yang community waktu, sama legend ya? Ya. seiring waktu berjalan. Jadi kita juga melihat situasi juga. Kalau mimpinya kita sih, ya sekarang sudah ada mimpi dari kita membina anak-anak yang di akademi itu juga saat mimpi kita yang sudah tercapai. Kita dulu memang niatnya kan cuma wadah menampung, jadi nggak ada keinginan untuk bina. Cuman akhirnya berkat bantuan dari Ko Heri ini kan akhirnya sudah bisa buka akademi, jadi sudah bisa bina pemain yang muda-muda, yang junior gitu seperti itu. Istilahnya bisa buat kelanjutannya klubnya kita juga kan, istilahnya seperti itu, regenerasi seperti itu. Tapi intinya tetap ada terus familia. Iya, terus juga mimpi kita juga prestasinya semakin bagus, coach. Ya, pelan tapi pasti ya. Pelan tapi pasti prestasinya semakin bagus. Terus kita berharap itu yang bisa nyapai prestasi seperti itu kalau bisa pemain dari binaan kita sendiri. Itu mimpinya kita seperti itu. Jadi Iya. benar-benar regenerasi. Betul. Dari regenerasi ini yang bisa buat konsistensi prestasi ya istilahnya. Rencananya Paling tidak kita- konsisten ya Iya. istilahnya ya. Tadi aja. Kalau saya sih nggak berambisi apa-apa ya, karena sesuai visi misi kita di awal, nama familia ini kan mencerminkan kekeluargaan ya. Saya punya keinginan dengan adanya familia ini kan kita menjadikan suatu keluarga besar ya. Nah, kalau dengan keluarga besar yang kita bina ini, teman semakin banyak pasti. Ya oke lah, memang banyak yang beda prinsip, beda karakter, ya oke lah. Dia merasa nggak cocok di kita, oke nggak apa-apa, dia bisa menjalankan hidupnya sendiri. Tapi yang masih bersatu dengan kita ini menjadi suatu komunitas yang semakin besar, suatu yang besar dan
menjadi suatu keluarga yang besar, dan kita kan akhirnya kan punya cerita ya di balik semua itu, ya kan. Nah, selain kita kan ngomong selain basket ini kan kita nggak melulu olahraga sih, ya kan, kita kan juga apa ya, belajar untuk bisa bertemu dengan orang, belajar menghadapi orang, ya kan. Jadi utamanya itu adalah kekeluargaan itu sih. Tapi prestasi kita yang nggak mungkin nggak punya kepikiran prestasi, tapi kita nggak muluk-muluk sih. Yang penting sekarang yang dibahas ini kan problemnya selama ini kan banyak di komitmen ya. Ya kalau saya menilai komitmen dan loyalitas itu kadang kan bukan dari binaannya kita sendiri. Jadi kan mereka kan dari berbagai macam ya. Nah kalau cita-cita saya sih, kalau sudah akademi ini sudah bisa survive dan semakin besar, otomatis kan yang di community ini kan disuplai pemain dari akademi sendiri gitu loh. Nah kalau sudah disuplai mereka dari akademi, di hatinya dia ini kan otomatis kan familiar dosen. Betul. Ya kan dia, jadi aku pokoknya mau nggak mau main familiar. Dari kecil sudah di familiar, ya toh. Jadi dia beda kalau kita bibit sendiri sama dari awal kita nanam, iya, beda ya. betul, beda. Dengan yang sudah beli jadi, istilahnya setengah jadi lah. Beda Ya. pasti. Jadi ingin merasakan rasanya ini loh, saya pertama meletakkan bibit sampai jadi pohon Jadi, istilahnya. nah kan Kokoh terus bertahan lama. betul. Nah kalau sekarang keluarganya kita semakin besar, bisa mensuplai ke atas ini, otomatis kan organisasi atau komunitas kita ini kan semakin enak ya jalannya ya. Jadi yang pelatih ini komunitinya ini aman, ya tidak bingung untuk komitmen karena di hatinya sendiri ini udah tercantum familianya ya. Nah kalau sudah seperti itu, kita kan mau natanya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ini kan lebih gampang lagi. Karena semua di jalur yang sama, dalam Betul. satu kereta atau satu perahu yang sama. Betul. Nakodanya sudah ada satu, yang lain sudah tinggal ikut aja. Tinggal ikut aja jalurnya, alurnya. Jadi sementara ini kita sih menata, ya kita menata alurnya supaya jalurnya arahnya ke sana sih. Nah ini yang terakhir, pesan-pesan mungkin buat anak community familia. Nah, apa ini? Oh gadis. Ya kalau pesan-pesannya buat anak komunitas familia sih, ya kalau sekarang kan visi misinya kita udah beda ya, jadi maksudnya kita udah berharap maksudnya mulai ada prestasi. Kalau saya sih berharapnya kalian bisa lebih bekerja keras terus dan lebih komitmen dengan tim familia. Terus ikutin program lah yang sudah dijalankan sama pelatih kita, jadi supaya bisa dapat kemajuan bersama-sama seperti itu, baik dari pelatih maupun pemainnya seperti itu. Belum begitu. Iya. Jadi manajemen ini enak ya kayaknya ya. Yang penting kan prestasi kan bisa, prestasi itu bisa berbicara banyak hal sih, bisa trofi, bisa juga Progres ya. Progres timnya Ya. ini, kekompakannya, terus etos latihannya, attitude, banyak hal ya mungkin Ya. yang dituntut mungkin seperti itunya ya. Iya. Lebih ke stabil semuanya lah. Betul. Karena prestasi nanti akan ngikut dengan sendirinya. Iya. Kan pelatih sudah dikasih yang terbaik lah soalnya buat anak-anak kan gitu. Terus untuk Ferry mungkin juga ada pesan-pesan buat anak. Kalau saya sih kita ngomong pesen gimana ya, anak-anak yang community ini bisa dikatakan sudah dewasa, sudah besar ya. Ya kalian mungkin lebih bisa melihatlah dan menentukan sendiri kalian ini mau kemana. Kita ini familia tujuannya kan mewadahi kalian. Nah kita mewadahi pun kan juga sama-sama punya tujuan. Ya ayo kita gandengkan tujuan kita ini untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin. Gitu loh ya. Ya belajar untuk komitmen. Karena di komitmen itu nggak cuma di basket aja, kalian kerja pun kan juga pasti butuh komitmen. Kalian nanti berkeluarga pun kan juga butuh komitmen. Jadi mumpung belum bekerja dan berkeluarga, cobalah belajar untuk berkomitmen di basket ini, di familia. Salah satunya di basket. Salah satunya itu.
Oke, jadi buat kalian semua itu tadi dari apa owner misalnya atau founder. Ini founder organisnya. Ya. Coach, ada yang mau ditambahkan bisa Coach? Kalau saya sih gini, apa ya? Saya rasa tidak gampang, tidak mudah untuk handle sebuah klub ya. Dengan kalau sekarang saya lihat pemilihan sudah besar, dengan banyak member semua dari akademi, terus kemudian dari community, legend, belum orang di sekelilingnya, yaitu keluarga mereka. Itu juga bagian kan sebenarnya kan sering datang nonton, lihat. Betul. Itu nggak gampang saya lihat. Jadi pasti juga masalah dana itu pasti itu sudah pasti masalah dana itu nggak sedikit yang dikeluarkan. Tapi saya yakin ke depan kalau yang penting itu manajer yang kuat, ya kan semuanya visinya sama, in familiar ways, jadi sudah satu track ini sepakatannya kita ini. Apapun yang terjadi ya ikut ini jalurnya ini gitu loh. Jadi ini beda tapi tetap apa ya sebenarnya sistemnya sudah seperti ini, ikuti aja sistemnya, semua sudah sepakat dengan sistemnya. Saya rasa mesti kedepannya akan sukses, enak itu sudah karena sistemnya sudah jadi di familia. Saya lihat sistemnya sudah jadi ya belum sempurna tapi sudah jadi, sudah ada itu baiknya sudah ada ke sana gitu. Dan saya sih mimpi sih ke depan ya familia ya bisa ke yang lebih tinggi lagi, mungkin nggak perlu IBL lah. Amin. Mimpi ke depannya bisa seperti Amin. itu. Kan dimulai dari yang kecil semuanya. Betul. Kan nggak gampang. Gitu. Betul. Terus juga buat kalian mungkin kalau ada pertanyaan mengenai seputar familia bisa cek di Instagram ya, ada Instagram ya. Instagramnya di Familia Foundation. Ya, Familia Foundation. _Foundation di Instagram. Juga kalian bisa tanya nanti di YouTube ini di kolom komentarnya ada pertanyaan apa, mungkin gimana caranya bergabung dengan Familia, itu nanti bisa isi di kolom atau langsung tanya ke DM ke Instagram ya. Di situ nanti juga kalau mau WA ada itu kontak personnya di situ di Instagram ya. Oke, sekian dulu hari ini. Bentar, ya, apa lagi? perlu diketahui bahwa Familia ini termasuk salah satu klub yang lahir di era setelah tahun 2000 yang masih bertahan dan berkembang sampai sekarang. Karena mungkin banyak yang sejawat kita yang timnya udah buyar, udah bubar juga itu. Tapi ya termasuk Familia salah satu yang klub masih bertahan dan berkembang. Di eranya ya. Yang terdaftar di Perbasi kan kita ada listnya ya. Hmm. Jadi era-era yang waktu berdirinya ini hampir bersama kita ya, Mas, ya. Betul, Itu sudah mulai banyak berguguran. Iya. Di satu sisi mungkin gugur, di satu sisi mungkin juga pecah. Ya, karena 20 tahun udah. Saya rasa 5 tahun aja sudah luar biasa, apalagi sampai 20 tahun di basket yang sekarang luar biasa. Oke, sekian dulu bisket kita hari ini ya. Nanti kedepannya lagi kita lihat siapa yang akan bisket lagi dengan kita. Mungkin kita akan datangkan spesial guest. Nah, kita nggak tahu nanti ya. Kalian saksikan terus di channelnya Familia, di YouTube-nya Familia Academy. Oke, Familia Foundation ya, di YouTube-nya Familia ya. Oke, sekian dulu hari ini. Bye bye. Salam akor ya. Salam akor.